Jika masyarakat miskin telah diberikan rumah subsidi melalui program 3 juta rumah, bagaimana dengan generasi Z ya atau Gen Z? Ada fakta menarik bagi Gen Z terkait kepemilikan rumah. Dari survei properti perspektif from Gen Z oleh Jakpat pada Januari 2024, generasi Z cenderung memilih menyewa ketimbang membeli rumah. Berikut informasinya. Generasi muda terutama Gen Z kini makin realistis dalam mengambil keputusan soal hunian. Rumah pertama yang dulunya dianggap pencapaian wajib kini justru ditinggalkan. Hal ini disebabkan harga rumah terus melambung, sementara kenaikan penghasilan tidak sepadan. Adanya fenomena ini didukung survei properti perspektif from Gen Z oleh Jakpat pada Januari 2025. Dari 587 responden, tercatat 36% Gen Z enggan membeli rumah dengan alasan belum siap secara finansial. CEO Indonesia Property Watch atau IPW Ali Tranghanda mencontohkan, dengan gaji 7,5 juta per bulan di perkotaan dengan cicilan rumah 300 juta rupiah bisa mencapai 2,5 juta rupiah per bulan di Jakarta. Kondisi ini dianggap tidak menarik bagi Gen Z dan lebih mementingkan kenyamanan gaya hidup. Kalau ditanya mau beli rumah nggak, pasti mau sebetulnya. Tapi kenapa dia tidak mau beli rumah, saya lihat itu salah satu bentuk frustasi sebetulnya. Frustasi dalam arti gini, dengan daya beli yang ada, mereka tidak mampu beli dengan membeli rumah dengan harga yang ada saat ini. 2,5 juta sebulan, artinya dia bisa beli rumah 300 juta loh di Jakarta. Ada nggak? Nggak ada 300 juta. Kalaupun ada di rumah subsidi 180 juta, tapi jauh. Mau nggak? Kadang-kadang nggak mau, gengsinya ada kan? Sementara itu, Chairman B-Universe sekaligus tokoh properti nasional, Enggar Tias Tolukita menilai, pelaku industri harus lebih adaptif terhadap perubahan tren generasi muda. Ia menyebut anak muda kini tidak lagi menempatkan rumah sebagai prioritas utama karena gaya hidup yang fleksibel dan adanya kebiasaan work from anywhere. Hal inilah yang mendorong tren sewa properti terutama di destinasi populer seperti Bali. Sehingga pola ini tidak menambah jumlah kepemilikan rumah tetapi tetap menjaga roda bisnis properti melalui pasar sewa yang terus bergulir. Tren ini tidak bisa dihambat dan kita industri properti harus melihat dan mengikuti tren itu, jangan melawan gitu ya. Nah, ambillah contoh Bali misalnya, tren orang untuk anak-anak muda yang untuk pindah ke Bali cukup banyak. Tetapi apakah mereka beli? Enggak, mereka sewa. Tapi bagaimana dengan industri propertinya? Mereka hidup. Saya tanya dengan teman-teman Ray di sana, tapi mereka bikin klaster untuk disewa-sewakan. Diketahui kini insentif pemerintah lebih menyasar segmen menengah bawah, seperti pembebasan BPHTB, bantuan biaya administrasi perbankan, hingga bunga KPR 5% selama 20 tahun. Namun kelas menengah produktif justru belum tersentuh program yang memadai. Akhirnya banyak Gen Z yang cenderung menyewa properti ketimbang membelinya. Dari Jakarta, Cesa Andini, Yulisa Febiola, Berita 1.